akulah mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Dulu saya aktivis gereja. Sebelum saya masuk gereja karismatik itu, saya gereja HKBP di Sumatera Utara, Medan. Itu saya ngajar sekolah minggu ya di sana, dan setelah di sini juga masuk karismatik tetap masih ngajar sekolah minggu. Saya sebelum masuk Islam itu waktu Kristen fanatik ya. Saya itu sangat membenci sekali orang Islam ini. Agama Islam itu buat saya kayak gimana ya, kayak sesat gitu. Jadi saya itu setiap mendengar apapun yang berbau Islam kayaknya emosi gitu. Itu saya memang terlalu fanatik banget atau bagaimana. Jadi bergaul dengan orang Islam itu menjaga jarak gitu. Waktu saya sekolah, orang teman-teman Islam itu kalau mereka puasa itu saya suka ejek, suka olok-olok atau suka ledek gitu. Kalau mendengar azan juga di masjid itu satu-satunya di kampung saya. Itu kalau mendengar suara azan itu kita ngeledek gitu, kita juga sahutinnya macam-macam gitu ya. Kita nggak merasa bersalah di situ, kita nggak merasa berdosa. Yang menurut kita mereka lah yang salah gitu. Jadi dulu itu ya kalau ada nih, kalau kita ribut nih dengan orang Islam, kita ancam. Ancamannya apa? Awas lu ya, ntar kita lempar lu pakai daging babi, kita masukin ntar ke mulut-mulut tuh daging babi biar tahu rasa kamu. Jangan macam-macam sama orang Kristen. Itu dulu kata kita tuh. Dan setelah datang ke sini, saya merantau dari Medan ke Jakarta. Apalagi di sini saya masuk gereja Bethel karismatik banget ya. Saya udah menikah, saya punya anak, dan saya tetap masih ngajar sekolah minggu. Bahkan dulu saya pernah ngajar di yayasan Kristen, ngajar sekolah. Bahkan itu pendetanya dari Amerika ya. Mengajarkan tentang kekristenan itu ya harus gitu, harus mentaati semuanya. Dan kita di rumah itu setiap sore, umpamanya nih dia kalau maghrib, orang Islam maghrib, saya pun harus bikin mesbah lebih kencang dari mereka. Udah gitu kalau dia orang lagi sholat, kita bilang ngapainlah kamu nungging-nungging. Kalau kentut yang di depan itu semua ke bawah, nanti yang di belakang itu kata kita. Coba saya selalu nyanyi percuma, maksudnya percuma kau nggak bakal ada orang Islam masuk surga. Kalau saya dengar tetangga saya ngaji, saya kencangin tuh, saya bikin lagu rohani di YouTube itu. Kalau mereka puasa, saya bilang begini, nggak lebih hebat kok kalian puasa daripada kami. Kami puasa 24 jam, 40 hari, nggak makan enak-enak. Kalau orang Islam siang puasa, malamnya puasin. Sekarang saya masuk Islam udah berdosa banget ya. Cuma kalau masalah daging babi, kita memang keluarga nggak begitu suka. Orang ke masjid itu formalitas doang, hanya mau ngambil sandal aja. Coba kalau orang Kristen bisa masuklah sendalnya ke gereja. Ternyata saya baru menyadari, ternyata semua itu hanya pamer di gereja itu. Pamer baju-baju bagus, pamer sandal bagus, pamer perhiasan. Saya merasakan nikmatnya itu begini. Ternyata Islam itu mudah, tidak dipaksakan dan tidak berbelit-belit. Itu di agama Kristen itu dulu apa yang saya ini mudah ya, maksudnya masalah materi. Justru dulu kita tapi gini, dari Kristen yang saya rasakan ke Islam ini berbalik 100% atau 180 derajat, berbalik total. Jadi perkataan saya dulu yang di Kristen itu berbalik sekarang ke saya. Jadi
kepanatikan saya di Kristen itu sekarang jadi fanatik banget di Islam. Jadi yang saya rasakan di Islam ini ketenangan jiwa itu, damainya itu, meskipun saya susah. Sebelumnya itu kalau punya masalah kita gunda gulana, dan kalau umpamanya kita telepon sharing lah, namanya sharing sama pendeta ya, Pak Pendeta begini gini, ya udah ibu berdoa aja, hanya sebatas itu. Kenapa Pak Ustaz saya ngomong, ibu kalau punya masalah ambil wudhu, sholat, bentangkan sajadah. Saya nyaman dengan sajadah itu. Jadi saya nggak perlu kemana-mana. Dulu suka nelpon teman, suka nelpon saudara. Kalau sekarang saya enggak. Saya apapun masalah saya, beban saya, karena sholat itu ada macam-macam ya, ada macam-macam. Terlebih-lebih pada saat sholat itu, sujud terakhir itu, Masya Allah, itu nggak kuat menahan tangisan itu, mengingat dosa-dosa, minta ampun. Jadi oh iya, ternyata di Islam itu damai gitu, diajarkan kedamaian, diajarkan bagaimana solusi untuk masalah gitu, tapi tenang, nggak kerasa kerusuk, nggak arogan, nggak barbar gitu. Kata orang nih, semenjak saya masuk Islam lebih segar mukanya gitu, karena saya rasa ya siraman air wudhu itu panas kan ya, kalau kita emosi kan panas ya, tapi kalau kita sudah ambil wudhu kayaknya kalau udah disiram, Masya Allah, rasanya segar banget gitu, tenang dan percaya bahwasannya memang hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Kenapa dari dulu ya Allah saya Islam? Kerinduan saya itu, saya kalau lihat pendakwah perempuan itu, ya Allah, apa saya bisa kayak dia berdakwah? Akan saya saksikan semua gitu. Akan saya saksikan semua. Saya juga pengen gitu, orang-orang yang tidak tahu kebenaran, dia tahu. Bahkan di sini ada orang Batak, beberapa orang di sini yang sudah mualaf karena menikah. Saya ajak ikut pesantren, ikut pembinaan, biar tidak terbengkalai. Karena saya juga pengen mereka, saya sudah merasakan di pembinaan itu ya. Ya Allah, saya dibina dari Al-Quran, surat hadis itu luar biasa, itu dari nol, dari zaman Nabi Adam itu dikulas habis semua. Jadi saya jadi tahu semua nabi-nabi itu apa, segala macam perjalanannya, dan Al-Quran itu apa, surat hadis itu apa, saya udah tahu sekarang gitu. Jadi luar biasa memang, sekarang saya tahu kebenarannya.